share your toys or communicate. I guess I'm just a play date to you. Selamat siang Sir Visnu, nama saya Claudia Vice Bolung dari kelas 1 PHP 53, Prodi Hospitality dan Pariwisata. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai kebersihan dalam memasak. Dapur merupakan tempat di mana harus selalu bersih, karena kita membuat atau mengolah makanan di dapur, sehingga makanan yang kita olah juga bersih dari kuman. Dampak apabila tidak membersihkan dapur yang pertama adalah penumpukan sumber bakteri yang menempel pada makanan dan alat memasak. Yang kedua adalah dapat memicu banyak penyakit yang beragam. Yang ketiga, makanan jauh dari higienis. Berikut adalah tips untuk menjaga kebersihan dapur. Yang pertama, selalu mengelap area dapur jika terlihat berdebu atau kotor. Segera membersihkan minyak yang menempel di area dapur. Rutin membersihkan peralatan memasak. Bedakan antara tempat sampah basah dan kering. Jangan buang sisa makanan dan minyak atau sisa lemak ke sink agar saluran air tidak tersumbat dan menimbulkan bau tidak sedap. Perhatikan kulkas. Bersihkan bagian luar dan gagang kulkas dari noda. Secara rutin, bersihkan bagian dalam kulkas. Perhatikan sirkulasi udara di area dapur agar asap dan bau tidak sedap tidak berputar di dalam ruangan. Dan yang terakhir adalah sapulah lantai setiap hari. Kesehatan pada makanan omelet. Yang pertama, omelet memiliki beberapa gizi. Di antara lainnya, yang pertama ada protein, karbohidrat, energi, gula, serat, sodium, kalium, dan juga lemak. Dalam kandungan gizi di omelet, lemak memiliki 3 jenis, yaitu ada lemak jenuh, lemak tak jenuh ganda, dan lemak tak jenuh tunggal. Selain itu, omelet juga menjadi sumber energi bagi tubuh kita, dan juga bisa meningkatkan tubuh kita agar menjadi lebih kuat karena makanan ini memiliki protein yang tinggi dan memiliki nutrisi yang tinggi juga. Makanan omelet ini juga dapat mencegah timbulnya penyakit MAH dan dapat juga mencegah penyakit diabetes. Nama saya Kristi, saya akan menjelaskan bagian keselamatan kerja saat sedang memasak. Keselamatan kerja adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan baik rohani maupun jasmani seseorang. Tujuannya untuk mempertahankan hak keselamatan seseorang saat ia sedang bekerja. Contoh upaya keselamatan kerja adalah menggunakan apron. Selain untuk menghindari cipratan minyak dan bumbu, apron dapat digunakan untuk menyimpan peralatan masak, seperti kain lap dan sarung tangan. Yang kedua adalah menggunakan masker. Masker dapat digunakan untuk menghindari droplet agar makanan tetap higienis dan aman untuk dikonsumsi. Saat memasak, kita harus berhati-hati saat menggunakan peralatan masak yang ada. Contohnya seperti pisau. Pisau yang tajam dapat melukai kulit kita jika kita ceroboh. Dengan begitu, kita harus memahami cara menggunakan peralatan masak tersebut dengan baik dan benar. Kita tidak boleh terburu-buru saat memasak, contohnya seperti berlari-lari. Seringkali adanya cipratan minyak yang jatuh ke lantai. Kita harus berhati-hati agar tidak terpleset. Lebih baik saat memasak dilakukan dengan cara pelan tapi pasti. Dan pastikan saat sudah selesai memasak, kita harus mematikan kompor yang telah dipakai dan menggunakan kain lap untuk mengangkat peralatan masak yang masih panas agar kulit kita tidak terkena luka bakar. Oke, halo semuanya. Saya Christopher dari kelompok 7 sanitasi. Jadi, sesuai dari teman-teman saya udah jelasin barusan, kita akan membahas K3 dalam pengolahan makanan. K3 itu apa aja? K3 itu kebersihan, kesehatan, dan keselamatan kerja, oke? Jadi kali ini, ya saya yang praktekkan semuanya. 1. Yang paling kita butuh
untuk keselamatan kerja nih ya, kita butuh ini nih, apron, celemek. Kalau kata mama nih celemek, oke? Apron, oke? Yang kedua, kita butuh masker untuk di kesehatan. Ini kita penting banget, kesehatan, kebersihan. Kita butuh masker, dan untuk kebersihannya kita harus selalu cuci tangan. Oke, kita cuci tangan, kita cuci semuanya yang bahan-bahan yang kita butuhin. So, kita masuk ke bahan-bahannya. Jadi, hari ini saya bakal masak omelet. Kenapa omelet? Soalnya simple, oke? Kalau kalian nggak tahu omelet, kalian tanya teman-teman kalian yang nggak tahu omelet tuh, kalian tanya teman-teman kalian yang suka main di hotel. Oke, next. Main di hotelnya, nginep maksudnya jalan-jalan. Paginya breakfast kan dapat omelet pasti. So, kita butuh 2 telur untuk bikin omelet. 2 telur. Kita butuh bawang bombay. Kita butuh buncis buat nambah tekstur crispy di dalamnya. Kita butuh daun bawang. Kita butuh wortel. Dan juga cheddar. Oke. Keju cheddar. Buat nambah tekstur creamy di dalam omelet nih. Oke, kita lanjut ke persiapan. Oke, sekarang kita lanjut ke proses pemasakan. Jadi sesuai yang tadi udah ini saya siapin. Ini semua sudah saya potong dadu, potong kecil. Bawang bombay, ada wortel di sini, ada buncis, dan juga ada daun bawang juga di sini. Oke. Lanjut kita ke proses pemasakan. Proses pemasakannya simple banget. Oke. Pertama, panasin minyak. Dikit aja, jangan banyak-banyak. Kita panasin minyak. Sambil nunggu dia panas, kita bisa kocok dulu telur ya. Telurnya nggak kita kocok langsung ke dalam sini ya, nggak. Telurnya sendiri. Telurnya sendiri, oke. Siapin 1 mangkok buat nuang telurnya. Kita pakai api kecil ya di sini. Kita masih pakai api kecil. Nah, kita siapin dulu telurnya. Telur sudah, kita kocok dulu telurnya. Kita kocok sampai ngembang. Sampai ngembang, sampai dia rata. Oke, kocok terus sampai dia rata. Ya sudah, kita tambahin garam. Tambah garam. Garam sudah, kita kasih lada. Oke, lada. Lada sudah, micin. Nggak usah, micin nanti aja itu selera sendiri kalau micin. Lalu kita aduk dulu rata telurnya. Jika sudah, ini minyak sudah panas, kita masukin semua ini ke dalam. Masukin. Lalu kita oseng-oseng sebentar. Kita oseng-oseng sebentar. Sambil nunggu dia semua matang. Dan kita potong keju cheddarnya dulu. Kita bisa potong keju cheddarnya. Oke, untuk kejunya, untuk keju cheddar kita sudah dipotong-potong dadu juga. Kita masukin ke dalam adonan telurnya yang tadi. Oke, kita aduk lagi rata. Kita aduk lagi ini rata. Jika sudah, kita nyalakan lagi ini. Kita biarkan dia sampai matang. Oke. Jika dia sudah mulai begini panas, mendidih, tuang telurnya pelan-pelan. Ya.
lalu disisihkan ke pojok, biarkan saja dia begini ke pojok, miring ya. Itu penting banget biar dia cepat matang, dan posisinya kita harus ngegulung dia, harus digulung. Oke. Kenapa digulung nggak diorak-arik? Karena dia isinya di sini kan, dan dia ada kejunya. Kalau misalnya kita pakai omelet yang diorak-arik itu kejunya nggak bakal rata atau bakal jadi lengket. Buang lagi jika sudah mulai terlihat mulai matang, mulai kering, tuang lagi terus. Kita tunggu sampai dia kering. Tunggu sampai dia kering. Jika menurut kalian sudah kering, kalian balik kayak gini nih, dibalik gini. Oke. Ingat jangan sampai hangus dan dalamnya harus creamy kalau omelet. So biarin begini, biarin dia panas terus, biarin saja. Lalu dibalik lagi, tekan-tekan, boleh tekan-tekan sedikit biar dia dalamnya juga jadinya lebih creamy ya, nggak mentah. Creamy, beda yang creamy sama mentah. Oke. Itu lebih creamy, bukan mentah. Terus dibolak-balik sambil tekan-tekan dulu juga nggak apa-apa. Jika sudah seperti ini, matikan, kalian angkat, dan omelet siap disajikan. Kita taruh ke piring plating. Taruh dalam piring, kita taruh dalam piring, di atas piring. Oke, dan omelet.